Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Raffi Barbendaru dengan NIM 24101163100008. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kembali secara ringkas isi dari novel yang berjudul Pulang karya Tarelie. Novel ini adalah seri ketiga dari serial Pulang Pergi yang terdiri dari 392 halaman. Baik, bab pertama berjudul Si Babi Hutan. Dalam bab ini diceritakan bahwa tokoh utama yang bernama Agam bin Samad atau lebih dikenal dengan nama Bujang kedatangan tamu dari kota, yaitu sekelompok pemuda, di mana sekelompok pemuda ini adalah teman-teman ayahnya Bujang yang dipimpin oleh toke muda atau toke besar. Nama ayah Bujang adalah Samad dan ibunya adalah Mikdad. Nah, sekelompok ini datang ke desa di kaki Bukit Barisan karena diundang oleh ayah Samad untuk mengusir babi hutan yang berkeliaran di desa mereka. Sekali waktu babi hutan ini bisa mengganggu, bisa merusak kebun dan juga sawah mereka. Di sana toke besar mengajak Bujang untuk membasmi para babi hutan tersebut. Sekelompok itu pun mulai mempersiapkan peralatan berburu dan segera menuju ke hutan rimba di kaki Bukit Barisan di Sumatera. Setelah menghabisi beberapa ekor babi, muncullah raja babi yang sangat besar, dan pasukan pun kocar-kacir, menyisakan Bujang yang pada akhirnya dia mampu menaklukkan raja babi tersebut. Tersitulah gelar si babi hutan ia dapatkan. Lanjut ke bab kedua, janji kepada Mamak. Dalam bab ini, toke besar sangat tertarik kepada Bujang dan ingin membawanya ke ibu kota. Samad pun ayahnya mengizinkan, namun tidak dengan ibunya, di mana ibunya sangat khawatir, sangat tahu persis apa yang akan dilakukan Bujang nanti di kota. Namun setelah diskusi panjang, akhirnya ibunya pun mengizinkan Bujang untuk pergi ke ibu kota. Akan tapi Bujang harus berjanji agar tidak meminum minuman beralkohol, makan babi. Itu berjanji kepada ibunya setelah dia sampai di kota. Akhirnya rombongan toke besar pun pergi dari desa di bawah kaki barisan menuju ke ibu kota. Lanjut ke bab 3, judulnya Shadow Economy, di mana shadow economy ini dijelaskan bahwa toke besar adalah pemimpin dari keluarga Tong, salah satu keluarga pemimpin shadow economy. Shadow economy ini adalah bisnis gelap. Mereka salah satu bisnisnya adalah menyelundupkan barang-barang ilegal ke dalam kota. Lanjut ke bab 4, penunggang suku Baduin. Setibanya di markas keluarga Tong, Bujang berkenalan dengan salah satu temannya yang bernama Basir. Basir ini adalah putra asli suku Baduin. Dan pada bab ini Basir banyak sekali bercerita tentang bisnis keluarga Tong dan kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga Tong. Dan dia juga menceritakan tentang penunggang suku Baduin yang sangat terkenal, yaitu suku penunggang kuda yang bernama David. Dan Basir berkeinginan menjadi seperti dia, gagah, berani, dan hebat. Lanjut ke bab 5, waktuku sudah tiba, di mana sehari-harinya Bujang dilainkan oleh teman-temannya yang sibuk mengurus tarif pasar-pasar dan mengurus sekelompok perampok yang mengganggu rencana bisnis mereka.
Bujang diperintahkan oleh tokoh besar untuk belajar ilmu pendidikan, yang dia berguru kepada Franz si Amerika. Ini adalah salah satu teman tokoh besar. Dan pada bab ini, waktu Bujang telah tiba. Bujang diikut sertakan dalam pasukan ketika mereka ingin menarik dana di pelabuhan, tarif di pelabuhan ketika kapal saudagar merapat di pelabuhan milik keluarga Tong. Lanjut ke bab 6, patung naga emas. Dalam bab ini, Bujang sudah berusia 35 tahun dan dia terbang dari ibu kota menuju ke Hong Kong. Dia ingin menghadiri salah satu ketua dari organisasi shadow ekonomi yang bernama Master Dragon. Master Dragon ini adalah berkebangsaan Cina yang bertempat tinggal di Hong Kong. Dia adalah ketua dari seluruh organisasi bisnis gelap yang terdiri dari 8 kepala keluarga. Namun sebelum Bujang sampai di Hong Kong, dia singgah dulu ke Singapura untuk mengambil barang yang telah dia pesan, yaitu adalah patung naga emas yang dia curi dari museum ternama di Singapura. Lanjut ke bab 7, pencurian yang pengecut. Di mana di sini diceritakan Bujang telah sampai di Hong Kong dan Master Dragon menjamu para tamunya dengan hidangan makan malam. Di situ Bujang menjelaskan bahwa dia kesini selain menghadiri acara ulang tahun Master Dragon, dia juga ingin menyampaikan bahwa ada salah satu kepala keluarga, yaitu kepala keluarga Lin, telah mengambil teknologi tercanggih milik keluarga Tong, yaitu teknologi prototipe. Teknologi ini untuk mendeteksi penyakit yang diderita oleh korban, yang dikembangkan oleh profesor dari keluarga Tong. Akan tapi di acara itu ketua keluarga Lin tidak datang. Kepala keluarga Lin tidak datang, melainkan diwakili oleh anaknya, putra tertua Lin. Dan Master Dragon pun meminta kepada anak tertua keluarga Lin, juga Bujang, menyelesaikannya di luar setelah keluar dari acara ulang tahun ini. Lanjut ke bab 8, tim terbaik. Keluarga Lin mengundang Bujang secara mendadak selama 48 jam ke depan, waktu yang telah ditentukan pukul 12 malam. Saat itulah Bujang mengumpulkan tim terbaiknya untuk menyelinap masuk ke dalam markas keluarga Lin. Dia keluar dari gedung Master Dragon menuju ke pelabuhan untuk menyeberangi sungai. Di kapal feri, dia mendatangi 2 perempuan yang berseragam seperti turis dari Jepang yang berkebangsaan Jepang, dan menyerahkan selembar surat, yaitu adalah arahan perintah. Mereka adalah Yuki Kiko, adik seperguruannya Bujang, yang akan membantu Bujang dalam misinya. Selanjutnya, setelah sampai di seberang sungai, Bujang langsung menaiki mobil van dan menuju ke pusat kuliner di Hong Kong. Dia mendatangi salah satu temannya, yaitu White. White ini adalah anaknya si Franz American, di mana White telah berjanji kepada Bujang akan selalu membantu Bujang. Mengapa demikian? Karena Bujang pernah menyelamatkan saat White jadi tawanan di perang Afrika. White ini adalah mantan marinir di Afrika, perbatasan Afrika. Itu tadilah, ketiga orang itu adalah tim yang berhasil dikumpulkan oleh Bujang. Lanjut ke bab 9, penyerbuan kasino, di mana
penyerbuan ini adalah penyerbuan di markas keluarga Lin. Bisnis keluarga Lin beda dengan bisnis keluarga Tong, di mana bisnis keluarga Tong adalah penyelundupan barang-barang ilegal, sedangkan bisnis gelap keluarga Lin adalah kasino atau judi terbesar di kota Makau yang bernama Grand Lisabon. Di sana Bujang dengan gagah berani masuk ke dalam Grand Lisabon menuju lantai 40. Disitulah lebih tepatnya letak markas keluarga Lin. Setelah melewati beberapa penjaga dan dicek bahwa Bujang tidak membawa senjata tajam, akhirnya Bujang pun menemui ketua kepala keluarga Lin. Ketua kepala keluarga Lin sangat bersikeras tidak ingin menyerahkan teknologi prototipe itu kepada Bujang. Akan tapi dengan sekejap mata Bujang mengeluarkan shurikennya yang berbentuk seperti kartu nama. Dan kepala keluarga Lin pun tewas terduduk di dalam ruang kaca anti peluru. Bujang pun mengambil teknologi prototipe itu dan keluar. Anak tertua keluarga Lin tidak menyadari bahwa ayahnya dengan segampang itu memberikan teknologi prototipe itu kepada Bujang. Belum sempat masuk ke dalam lift, Bujang telah diserang dan anak tertua keluarga Lin menyadari hal itu. Ketika Bujang terdesak, di sanalah Wet datang yang sebelumnya telah menyamar menjadi cleaning service keluarga Lin. Dia mengeluarkan senjatanya dan membantu Bujang. Begitu juga dengan Yuki Kiko. Akan tapi mereka terlambat membantu karena mereka sempat main judi terlebih dahulu. Tugas Yuki Kiko adalah mematikan seluruh listrik dan tenaga cadang di gedung kasino tersebut. Lalu mereka merangkak naik ke atas dengan susah payah karena dihalangi terus oleh pasukan keluarga Lin, dan akhirnya mereka pun sampai di atas dan lari menggunakan helikopter. Lanjut ke bab 10. Pindah ke ibu kota. Di sini di bab ini flashback kembali ke masa Bujang usia 15 tahun. Di mana markas keluarga Tong sebelumnya ialah di provinsi dan akan pindah ke ibu kota. Di mana dua senior Bujang yaitu Kopong dan juga Mansur telah mendesain bangunan di ibu kota dengan sangat rinci. Dan akhirnya mereka pun seluruh pasukan keluarga Tong pindah dari provinsi ke ibu kota. Lanjut ke bab 11, latihan menembak. Di sini Kopong adalah tukang pukul terhebat yang dimiliki oleh keluarga Tong. Dia pun mengajarkan latihan memukul oleh Bujang. Selain itu, Toke besar pun menghadirkan seorang guru penembak handal dari Filipina yang bernama Salonga. Di mana di cerita sebelumnya Salonga ini adalah teman Toke besar yang telah dibebaskan oleh Kopong saat dia ditahan oleh calon presiden Filipina. Dan Bujang pun akhirnya berlatih menembak dengan Salonga dengan diawasi oleh Kopong. Lanjut ke bab 12, Mama pergi. Di sini Bujang teringat akan masa lalunya bersama ibunya yang dia diajari mengaji dan diajari azan serta ilmu-ilmu yang lainnya oleh ibunya. Akan tapi hal itu dia lakukan secara sembunyi-sembunyi karena dia tidak ingin bahwa ayahnya tahu. Jika ayahnya tahu akan Bujang belajar dengan ibunya, maka tubuh Bujang akan dipecuti oleh ayahnya karena ayahnya benci sekali dengan itu semua. Dari situlah Bujang lebih bersemangat lagi untuk latihan menembak dan merubah sudut pandang buruk Salonga terhadap dirinya. Lanjut ke bab 13, Salonga dari Tondo. Di sini diceritakan bahwa asal muasal mengapa jadi bisa Salonga penembak jitu dari Filipina ini
ada di keluarga Tom. Di sebelumnya bahwa Salome ini adalah penembak jitu, pembunuh bayaran nomor 1 di Filipina yang berasal dari kota Tondo. Nah, di sini dia mendapat job bahwa dia harus membunuh salah satu calon presiden yang mencalonkan di sana pada saat itu. Dan ketika dia ingin membunuh, ternyata presiden itu tidak mati karena itu adalah skenario dia untuk menangkap Salome. Dan mengapa dia tidak mati? Calon presiden itu tidak mati karena dia menggunakan